Kamis, tanggal 10 November 2022, segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Peserta disiapkan. Sendiri ya. Saya ambil alih. Siap, Optimal. Seluruhnya. Ya. Baik. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Laporan saya terima. Kembali ke barisan pabrik kanan masing-masing. Kejagaan. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada Inspektur upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada Inspektur upacara. Hormat. Baik. Tegak. Baik. Laporan pemimpin upacara kepada Inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional tanggal 10 November tahun 2022 segera dimulai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Simpan di situ sana. Bismillah.
Pada sang merah putih, hormat! Wait! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-pesan para pahlawan nasional Indonesia. Pesan pahlawan nasional Ki Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesentosan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah perjuangan. Saya akan meneruskan perjuangan Map of Gender. Pemerintah TNI akan berjuang terus. Pesan pahlawan nasional Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa? Jika memang mau berjuang. Pesan pahlawan nasional Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit.
Pesan pahlawan nasional Bung Tomo, jangan memperbanyak lawan, tetapi perbanyaklah lawan-lawan. Pesan pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara, tinggal Sung Telodo, di depan memberi contoh, ing maju manggung kartu, di tengah memberi semangat, syukuri handayani, di belakang memberi dorongan. Pesan pahlawan pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwasanya Al-Quran dan Al-Hadis bukan hal itu benar adanya, namun memahami Al-Quran dan Al-Hadis tanpa mempertimbangkan pendapat adalah sulit atau bahkan tidak bisa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Diserahkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Red. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan Pondok Pesantren Al-Fat yang kami hormati, Bapak pembina, Pak Guru, Pak Ustadz Pondok Pesantren Al-Fat yang kami hormati, Bapak dari Polsek, Pojak, jajarannya yang kami hormati, para anak-anakku, santri, santriwati, ustadz, guru, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fat yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional tanggal 10 November tahun 2022. Pada kesempatan ini saya diminta oleh pembina Pondok Pesantren Al-Fat untuk menjadi pembina upacara pada di kesempatan ini, dan sesuai dengan petunjuk upacara 10 November secara nasional diberikan untuk arahan sambutan dari Menteri Sosial Republik Indonesia sebagai amanat Menteri Sosial dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2022 yang harus dibacakan oleh inspektur upacara atau pembina upacara pada momen upacara. Pada kesempatan ini saya mohon izin kepada Bapak dan peserta upacara secara keseluruhan untuk saya bacakan dan mohon untuk bisa dicermati dan kita
kita ikuti secara seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya pada hari ini tanggal 10 November tahun 2022. Kita memperingati Hari Pahlawan secara seraya memanjatkan doa terbaik bagi seluruh pahlawan bangsa yang gugur di medan laga. Hari Pahlawan setiap tahun kita peringati dengan renungan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali jejak para pahlawan dalam hidup kita sebagai bangsa dan negara merdeka. Kita hidupkan kembali dalam benak kita perjuangan para pahlawan bangsa. Dari para pejuang yang gugur dalam palagan pertempuran mempertahankan kemerdekaan, penting kita resapi semangat dan keikhlasannya. Dengan hanya berbekal bambu runcing pun, para pahlawan dengan semangat bergerak serempak menghadang musuh yang merupakan pemenang perang dunia dengan persenjataan terbaiknya. Rakyat bergandeng tangan dengan para tokoh masyarakat dan pemuka agama, pengikut dan santrinya. Para santrinya bersama laskar-laskar pemuda dan pejuang dari Santero Nusantara. Semuanya melebur menjadi satu, merdeka atau mati. Para pejuang kemerdekaan Indonesia secara gagah berani menawan tentara-tentara musuh yang bersenjata lengkap, tidak akan mau menyerah pada siapapun juga. Para pejuang sepenuhnya percaya bahwa masa depan kita, anak dan cucu kandung Revolusi Indonesia saya layak untuk diperjuangkan. Para pejuang telah berkorban sampai tetes darah penghabisan untuk kemerdekaan yang sesungguhnya dan bukan pemberian dari siapapun, melainkan berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita pun berada dalam perjuangan besar, menaklukkan ancaman dan tantangan yang nyata-nyata berada di hadapan kita. Pemanasan global yang memicu beragam bencana alam, serta kelangkaan pangan, energi dan air bersih, kiranya perlu kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Kesiapsiagaan kita menghadapi bencana alam, termasuk pandemi COVID-19, serta kelangkaan sumber daya, harus senantiasa diperjuangkan secara bersama dengan kesungguhan. Kita mempunyai semua modal pada dasar untuk menjadi bangsa pemenang. Marilah kita bergerak bersama dan maju bersama dengan tekad untuk menang. Sekali merdeka, tetap merdeka. Untuk itu kita harus meneruskan pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, melakukan pengembangan sumber pangan berbasiskan potensi dan kearifan lokal sebagai solusi pemenuhan kebutuhan. Sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pangan dan memperkuat keragaman pangan, mengelola sumber daya air secara bijak untuk menjamin keamanan dan ketahanan sumber daya air yang diharapkan dapat menopang keberlangsungan hidup dan kehidupan generasi kini dan generasi mendatang dengan lebih baik lagi. Tidak mudah memang, tapi pasti bisa. Karena para pahlawan kita telah memberikan teladannya. Mereka pada masa yang mengajarkan pada kita beragam nilai untuk kita tiru, kita warisi dan kita ikuti. Sehingga jejak kemenangan niscaya akan berdaya dalam genggaman. Niscaya akan berada dalam genggaman. Dengan senjata, dengan pemikiran, dengan karya-karya nyata, para pahlawan bangsa telah mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan bangsa pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpuh dan menyerah kalah. Sebesar apapun ancaman dan tantangan akan kita hadapi. Dengan tangan mengepal
dan dada menggelora. Dari Aceh hingga Papua, saya melihat dan merasakan geliat serta semangat untuk bangkit makin menyala. Masyarakat dimanapun berada menyuarakan gairah untuk berantas kebodohan dan perangi kemiskinan dalam arti yang luas, mulai dari meningkatkan pengetahuan, melatih keterampilan, sampai dengan budidaya dan pengolahan hasil bumi. Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi para pejuang muda untuk mengelola kekayaan alam Indonesia yang luar biasa bagi kejayaan bangsa dan negara tercinta. Mari kita merajut kesejahteraan, menjadi pahlawan bangsa di masa depan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, teladan dari para pahlawan bangsa yang telah merasuk sukma kiranya menjadi semangat kita di peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Pahlawanku, teladanku, inspirasiku dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Peringatan Hari Pahlawan 2022 diharapkan dapat terus memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu, membantu sesama tanpa memandang sekat. Janganlah kita mau untuk dipecah belah. Ingatlah, Selokal Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jadikan momentum peringatan Hari Pahlawan 2022 untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, saling menghargai satu sama lain, mengisi kemerdekaan dengan menjadi pahlawan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, di lingkungan pesantren, dan seterusnya. Jadikanlah semangat dan nilai-nilai kepahlawan sebagai inspirasi dalam setiap langkah hidup dan kehidupan bersama. Bersama kita menang dan hormati perjuangan para pahlawan. Bersama kita bangun ingatan kolektif bangsa agar dapat implementasikan semangat dan nilai-nilai luhur pahlawan. Bersama kita perkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan amanat pahlawan bangsa. Ayo kita berantas kebodohan, perangi kemiskinan, dan upaya pecah belah bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kita lawan paham radikal. Kita tumbuh kembangkan semangat gotong royong untuk menyongsong masa depan yang cerah. Pahlawan akan menjadi teladan bagi kita mengarungi masa-masa penuh tantangan. Teladan bagi kita menata masa depan dan menjadi pemenang. Selamat Hari Pahlawan tahun 2022. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 10 November tahun 2022, Menteri Sosial RI Tri Risma Harini. Demikian sambutan pengarahan amanat Menteri Sosial RI dalam rangka kita memperingati Hari Pahlawan. Kita melaksanakan upacara pada hari ini tanggal 10 November tahun 2022. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran mubarakan thayyiban fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan yang meninggikan derajat para pahlawan,
Wahai Zat yang menganugerahkan iman dan keberanian. Wahai pula Zat yang maha puji yang menciptakan para teladan. Wahai maha bijaksana yang mengajarkan kesabaran. Wahai penguasa hati yang menghadiahkan kemenangan. Wahai Zat yang maha damai yang mencintai kedamaian. Wahai Zat yang maha suci yang menitahkan persaudaraan. Wahai Zat yang maha mulia yang memuliakan kemanusiaan. Wahai Zat yang maha cahaya memisahkan nur dari kegelapan. Puja dan puji kami tak sebanding dengan keagungan-Mu. Syukur kami tak bernilai di hadapan anugerah-Mu. Ibadah kami pula tak menambah kemahaan-Mu. Pun kekurangan kami tak mencederai kesucian-Mu. Bimbinglah kami agar menjadi hamba yang tak lupa diri. Tuntun kami menuju jalan yang Engkau ridhoi. Kuatkan tekad kami untuk selalu berbakti pada negeri, bumi, pertiwi yang kami cintai. Ingatkan kami untuk selalu berterima kasih kepada pendahulu kami yang berjuang tanpa pamrih, yang berkorban jiwa, raga, harta demi kemuliaan dan kejayaan negeri tercinta. Wahai Tuhan yang menciptakan perbedaan, wahai Tuhan yang mentakdir keberagaman, eratkan hati kami dalam semangat persatuan. Satukan langkah kami dalam harmoni kebersamaan. Ya Allah, ya Tuhan yang maha baik, jadikan kami generasi yang kelak juga akan dibanggakan oleh anak cucu yang akan memandang kami sebagai teladan. Jauhkan kami dari pertikaian. Hindarkan kami dari segala macam pertengkaran. Tundukkan hati kami agar tak mencintai kemungkaran. Luruskan niat kami agar jauh dari kebodohan. Wahai Tuhan penguasa seluruh alam, izinkan kami membangun peradaban. Izinkan kami mewariskan kebahagiaan. Anugerahkanlah kepada kami semangat pejuang para pahlawan, dan berikanlah kami kekuatan menegakkan kebenaran, melangkah pasti menyongsong masa depan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin. Laporan pemimpin upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Dan tegak! Dan Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat! Gerak!
Ya, dimohon untuk semua tamu undangan, dimohon jangan beranjak dulu dari tempat atau barisan, karena berhubung kita akan menyaksikan pemberian piagam penghargaan kepada pembina upacara pada pagi hari ini yang akan diserahkan oleh Bapak pembina kita, yaitu Bapak Bambang Sukamto selaku pembina MI Alfat Bara. Tepuk tangan untuk Bapak pembina kita dan pemimpin upacara pada pagi hari ini. Inspektur upacara. Ya, silakan Pak di depan. Sami ya Bahi. Ya, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andus Haji Muhi Pudin untuk MSI untuk berkenan memasuki lapangan yang tersedia. Ditemani oleh rombongan dari Bapak-Bapak Kapolres Lumpu untuk penyerahan piagam penghargaan terhadap Ketua Tanfiziyah PCNU Kabupaten Lumpu yang akan diserahkan oleh Bapak Pembina Yayasan Alfat Lumpu. Ya, menghadap ke utara Pak, biar. Ya, Tepuk tangan dulu dong. untuk Iya. ya, Bapak pembina kita dan inspektur upacara kita. Foto aja. Sambil foto. Selanjutnya nanti foto bersama untuk Dewan Guru kepada bersama anggota rombongan Kapolres. Iya. Iya. Ya, sekali lagi tepuk tangan. Tepuk tangan yang merah dulu. Tepuk Ayo tangan. silakan Bapak Ibu Guru foto bersama dulu. Ya, Sambil silakan Ibu Sufi. untuk Iya. Silakan. Bapak Ayo Ibu Patri Guru. foto bersama dulu.